Kelas 10 IPA senang berjumpa dengan kalian. Dalam topik sebelumnya kan kita mencari hasil penjumlahan dan selisih dua fungsi dan keterkaitannya dengan domain atau daerah asal dari hasil penjumlahan dan selisih kedua fungsi tersebut. Nah, ini pun tidak beda jauh sebenarnya dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Saya buat dulu teorinya, nanti di contoh soal sebenarnya kamu makin mengerti. Nah, ada dua fungsi f dan g terdefinisi di domain masing-masing. Artinya fungsi g memiliki daerah asal, kita simbolkan df, fungsi g daerah asalnya dg. Maka jika misalnya fungsi f kita kalikan dengan sebuah skalar k, cara menulisnya kfx atau kfx, maka domain dari perkalian skalar dengan fungsi tersebut adalah domain fungsi semula. Maksudnya ini apa? Saya langsung tulis di sini. Misalnya, fx-nya adalah 2x tambah 3. Ini fungsi. Daerah asalnya ini kan, domainnya ini semua bilangan real, himpunan x di mana x elemen bilangan real. Artinya kan tidak ada bilangan yang harus dilanggar dalam fungsi ini. Berapapun kita ambil x, akan kita dapat fx-nya. Mau kita ambil 5, 2 kali 5 tambah 3, ada fx-nya. Mau kita ambil 3,19, berarti 2 kali 3,19 tambah 3, nanti ada hasilnya. Irasional barangkali pun bisa kita ambil. Misalnya 2 x-nya kita ganti dengan 22/7, 2 kali 22/7 tambah 3. Nah, kemudian nanti akan tetap ada nilai fx-nya. Nah, itu maksudnya bahwa domainnya adalah bilangan real. Semua bilangan real berlaku. Nah, kemudian fungsi fx ini kita kalikan dengan skalar 5 misalnya. Artinya 5 kali fx. Ini artinya mengalikan fungsi fx dengan skalar 5. Nah, 5 itu sebuah bilangan, sebuah konstanta. Jadi artinya ini 5 kali 2x tambah 3. Hasilnya 10x tambah 15. Inilah kfx-nya atau 5 kali fx-nya. Nah, kemudian domain dari kfx ini, 5 kali fx ini, sama dengan domain yang fungsi fx-nya. Jadi tidak berubah domainnya. Makanya menulisnya begini. Saya pikir 10 IPA bisa paham kalimat yang saya sebutkan tersebut. Nah, kemudian untuk perkalian dua fungsi, misalnya ada f dan g, tadi domain fungsi f kita simbolkan df, domain fungsi g kita simbolkan dengan dg. Nah, f titik g, f dot g atau f kali gx atau fx kali gx, artinya perkalian kedua fungsi. Domain dari perkalian kedua fungsi adalah hasil irisan dari domain fungsi f dengan domain fungsi g. Sama ya, waktu kita belajar di penjumlahan dan selisih dua fungsi, bahwa domain dari hasil penjumlahan dan selisih dua fungsi adalah merupakan irisan dari domain kedua fungsi. Paham ya? Saya pikir kalimat Pak Bartu nggak terlalu sulit untuk dimengerti. Nah, demikian juga sebenarnya di hasil bagi dua fungsi. Nah, kalau f dan g, dua fungsi terdefinisi pada domain f dan domain g masing-masing memiliki domainnya, maka hasil bagi f dan g cara menulisnya f per gx atau fx per gx, di mana tentunya gx tidak boleh sama dengan 0 ya, nggak boleh bagi dengan 0. Maka domain dari hasil bagi kedua fungsi adalah merupakan irisan dari domain f dan domain g. Tidak susah, langsung kita ke contoh soal. Nah, kalau ada fungsi fx sama dengan akar dari x kurang 1, saya ambil x kurang 1 dan gx-nya 1 per x kurang 1. Yang ditanya adalah fungsi f kalikan dengan fungsi g, sekalianlah cari nanti domain dari f kali gx ini ya. Oke. Nah, kita perhatikan dulu fx-nya sama dengan akar dari x kurang 1. Nah, ini saya mau pancing juga kelas 10 IPA. Kira-kira apa yang melanggar sehingga
fungsi ini nanti ada yang tidak memenuhi. Nah, yang pertama kalian pahami bahwa di dalam akar ini harus positif. Nggak ada akar minus, itu namanya bilangan hayal. Jadi yang di dalam akar apa? Si X kurang 1 ini harus, kita mencari domain F ya. Si X kurang 1 ini harus lebih besar sama dengan 0, boleh 0. Jadi kita sebutkanlah ini X besar sama dengan 1. Udah selesai, itulah domain F. Semua bilangan, bilangan real maksudnya, semua bilangan tetapi harus lebih besar sama dengan 1. X elemen real, menulisnya sebenarnya lebih enak begini. Himpunan X di mana X besar sama dengan 1 di mana X elemen bilangan real. Menulis yang tepatnya begini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita cari GX. Kalau GX ini kan 1 per X kurang 1. Nah, ini fungsinya ini kan pembilang dengan penyebut. Ketika kita melihat pecahan begini, yang tidak boleh kita lakukan adalah membagi dengan 0. Nah, jadi si X kurang 1 ini nggak boleh sama dengan 0. Domain G-nya adalah X kurang 1 tidak boleh 0. Atau X tidak boleh sama dengan pindah ke kanan 1. Karena kalau X 1, 1 kurang 1 kan 0. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, inilah domain G. Langsung kita iriskan saja domain F, iris domain G. Kalau kita gambar ini kan, X besar sama dengan 1, tetapi X tidak boleh sama dengan 1. Jadi gini di garis bilangan. Ini angka 1. Oke, di sini X besar sama dengan 1. Tadinya ini. Tetapi di sini X tidak boleh sama dengan 1. Oke, berarti irisannya adalah X besar 1 saja. Ya, karena di 1 tidak boleh. Jadi irisannya adalah himpunan X di mana X lebih besar 1 dan X elemen bilangan real. Nah, pertanyaannya kan F kali G. Berarti Fx kali Gx. Fx-nya apa tadi? Akar dari X kurang 1 kali Gx-nya tadi 1 per X kurang 1. Tinggal merapikan. Mari kita rapikan. Berarti akar dari X kurang 1 per X kurang 1. Sebenarnya udah cukup, udah selesai di sini. Inilah Fx kali Gx, kita misalkan Hx, fungsi baru. Fx kali Gx, kita misalkan Hx hasilnya. Nah, ini aja. Tapi kalau misalnya ada pilihan berganda tidak ada ini, ya kamu lakukan rasionalisasi sebenarnya. Kalikan dengan ini aja pangkat 2 kan. Boleh. Mana tahu lebih ada bentuk lain yang mau kita cari nanti. Oke. Hasilnya adalah akar X1 X kurang 1 kali akar X kurang 1 kan X kurang 1 ini. Per di bawah X kurang 1 akar dari X kurang 1. Udah, coret-coret. Hasilnya 1 per akar dari X kurang 1. Udah tahu kenapa boleh dilakukan begini? Kan ini kan satunya ini. Jadi setiap bilangan kali 1 bilangan itu sendiri. Cuman yang satu ini kita ganti dengan akar X kurang 1 per akar X kurang 1. Inilah Hx-nya atau Fx kali Gx, di mana domain daripada F kali G-nya adalah ini tadi. Himpunan X di mana X besar 1 X elemen real, ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal satu lagi tentang pembagian dua fungsi yang meskipun sebenarnya sama saja karena konsepnya sih sama. Nah, ini perlu saya ingatkan, kalau misalnya Fx sama dengan 2x tambah 1, yang ditanya F kuadrat X tambah Fx kuadrat, ini berbeda ya. Nah, catatan untuk hal ini, yang dimaksud dengan F kuadrat X adalah Fx kali Fx. Jadi Fx dipangkat 2 kan. Atau boleh ditulis begini, Fx ini semua pangkat 2, tetapi umumnya menulisnya begini. Tetapi kalau Fx kuadrat itu artinya ganti X dengan X kuadrat. Nah, itu dia ya. Artinya ganti X dengan
X kuadrat. Jadi kalau ini soalnya fx sama dengan 2x tambah 1. Kira-kira domainnya ini apa? Domain f ini. Himpunan x di mana x elemen bilangan real. Semua bilangan real memenuhi ya. Tidak ada yang akan terlanggar ya. Nah, kemudian kita cari f kuadrat x tambah fx kuadrat. Berarti f kuadrat x tambah fx kuadrat adalah pangkat 2 kan aja ini. Ini kan fx-nya. Berarti fx pangkat 2 kan berarti 2x tambah 1 kuadrat. Seperti ini tuh ini sudah selesai. Tambah, tetapi kalau fx kuadrat adalah ganti x dengan x kuadrat. Berarti 2 kali x kuadrat ini 2 kali ganti x dengan x kuadrat tambah 1. Begini ya. Ini tadi adalah, saya ulang catat, f kuadrat x-nya. Ini adalah fx kuadrat. Nah, kamu bisa merapikan ini ya. Saya tidak usah lanjut ya. Pangkat 2 kan dulu ini, kalikan ke sini, baru 1 pangkat 2, baru kalikan ke dalam, baru tambah 1. Bisa ya? Oke, lanjut ke contoh ketiga. Oke, ada Rx-nya akar X kurang 2, fungsi kedua, fungsi Wx per X. Tentukan Rx per Wx sekaligus domain daripada Rx per Wx. Nah, tidak susah. Mirip aja dengan sebelumnya. Kalau ini Rx akar dari X kurang 2, maka domain daripada R, dr kita buat adalah himpunan X di mana apa? Yang di dalam akar ini harus positif, berarti X kurang 2 harus besar sama dengan 0. Atau kita rapikan himpunan X di mana X besar sama dengan pindah ke kanan 2. Nah, kemudian kita cari satu lagi, Wx adalah 1 per X. Maka domain daripada W adalah himpunan X di mana X-nya tidak boleh 0, karena nanti kalau X0 membagi dengan 0, di mana X elemen bilangan real. Ini pun X elemen bilangan real ya, tambahin nanti seperti ini. Oke. Nah, kemudian kan yang ditanya Rx per Wx. Berarti Rx-nya tadi apa? Ini akar dari X kurang 2 per seper X kan gitu ya. Ini per ini ya. Atau kita rapikan hasilnya adalah X akar dari X kurang 2. Domainnya apa? Domain daripada R per W adalah irisan dari X besar sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 0. Ya ini aja tetap ya. Kalau kita buat irisan ini kan, ini 2. Di sini 0. Oke. Nah, kalau ini kan semua bilangan. Ini semua bilangan. Kecuali 0. Ke sana juga. Ya, tapi kecuali 0. Nah, kemudian ini X besar sama dengan 2. Dan besar sama dengan 2 kan ke sana. Irisannya mana? Di sini. Berarti irisannya adalah X besar sama dengan 2 himpunan X, di mana X besar sama dengan 2 X elemen bilangan real. Saya pikir cukup itu saja pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, Tuhan memberkatimu.